Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Nek. Iya. Silakan. Alhamdulillah. Bu Ani melaksanakan PCR ini ya? Ada yang ingin saya Boleh? berarti masuk kelas Di kelas 10 MPRI 1 masih di Bandung. Untuk mata pelajarannya 4. berarti apa indikator apa yang bisa saya Hari ini rencana saya akan membawakan kaji tentang memahami dalam biotik dan biotik. kira-kira nanti pada saat Untuk materi kedalaman biotik dan biotik ini rencananya saya akan menggunakan metode pembelajaran kontekstual, yaitu metode pengamatan langsung ke lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. kira-kira ini Bu bakat ataupun alat Kalau sumber belajar ya yang pasti buku mata pelajaran, kemudian ada alat sekitar, nanti kan di belajar kontekstual, jadi kita langsung mengamati objeknya langsung. Jadi pasti sumber belajar yang utama yaitu alat sekitar yang ada di lingkungan di sekitar. Alat dan bahan yang mungkin saja ya seperti itu dan lain-lain. bisa Ibu ceritakan sedikit tahapan-tahapan tentang pembelajaran ini? Kalau tahapan-tahapannya seperti biasa, ya dimulai dari pendahuluan, ya mungkin saya akan mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama, cek kehadiran, nah, kemudian bertanya tentang bagaimana pembelajaran minggu lalu yang masih belum paham, kemudian berkaitkan dengan pelajaran yang hari ini akan dipelajari. Nah, kemudian nanti akan ada materi sedikit dari saya. Setelah itu mungkin nanti akan pembagian kelompok. Baru setelah itu penugasan kelompok untuk dilakukan observasi di rumah kita. Setelah dilakukan observasi, maka nantinya siswa tersebut akan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Kemudian di dalam kelas itu terjadi diskusi lah berarti kan, nanti akan ada tanya jawab dari teman-temannya. Nah, setelah itu mungkin nanti terakhir refleksi dari siswa dan dari saya tentang bagaimana pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya ya. Saya tertarik sekali nih, seperti yang menyenangkan ini karena belajar di kelas seperti itu ya. Kira-kira ini Bu Ani persiapan tertulis apa ini ya? Kalau persiapan tertulis tentu saja seperti biasa ya, modul pembelajaran, kemudian apalagi tentang LKPD ya, LKPD yang akan dibagi untuk siswa nantinya. Setelah itu prediksi ini, kira materi yang disebut bagi siswa itu Kalau ini menurut perkiraan saya nantinya mungkin untuk materi sebenarnya mudah ya, materi yang simpel yang sederhana, tapi mungkin nanti pasti saya rasa bakalan ada kekeliruan, miskonsepsi antara nanti akan saya jelaskan tentang komponen abiotik dengan benda mati. Kan siswa ini selalu menyangka bahwasanya ini tuh abiotik benda mati. Mereka selalu menyamakan mungkin benda mati itu adalah abiotik, padahal tidak. Mungkin nanti itulah yang menjadi mungkin berharap komunikasi apa yang akan bagaimana ini dikembangkan? Harapan saya kepada siswa-siswa yang ada di sini, mungkin setelah belajar tentang metodologi, ya harapannya siswa itu mampu memahami pengertian atau konsep seharusnya, konsep sebenarnya tentang apa sih itu biotik, apa sih itu abiotik, bagaimana dengan berjalan. Dan mungkin harapan saya siswa mampu nantinya mengidentifikasi, membedakan antara komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar di mana mereka berada. Ada nggak nih yang perlu dapat pelatihan khusus di dalam kelas?
mungkin kalau mungkin kayak kondisi pengelolaan apa namanya sesuai yang berada remaja, ada dewasa, mereka kadang-kadang ya gitu kita harus lebih ini lagi untuk menertibkan kelasnya, untuk mengatur kedisiplinannya, perhatian kebersihan. Secara keseluruhan anak-anak SMP ini lumayan aktif, kreatif. Kita lihat aja gimana. Makasih ya Bu. Saya harap itu lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak semuanya? Nah, kali ini berjumpa lagi dengan Ibu ya, Ibu Angela Lestari dari Mungke. Seperti biasa kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Senior name kelas 10 satu tanggal 10 September. Alisha Amanda, Arya Alfari, Sakit, Bella Putri Ramadhani, Gaby Putri Alesa, M. Adran Marpaung, M. Adrian Harahap, Rania Anggun Purnama, Hadir Bu. Sachi Kawelista, Hadir Bu. Tiara Amelia Sari, Hadir Bu. Winda Aprianti, Hadir Bu. Juliani Salsabila. Hadir Bu. Oke, berarti hanya satu orang yang sakit ya atas nama Arya Alfaria. Ya Bu. Hari ini kita akan belajar tentang gejala alam biotik dan abiotik. Ya. Gejala alam biotik dan abiotik. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Pernahkah kalian melihat ataupun mengamati akuarium? Oke. Pernahkah kalian melihat atau mengamati pesawahan? Kira-kira apa saja yang kalian lihat di akuarium dan apa saja yang bisa kalian lihat di pesawahan? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Apa yang kau lihat? Atau dia ada ikan, kemudian batu, kemudian air, lumut, macam itu ya. Oke, nah ada yang sebutkan ada ikan Bu, ada air, ada lumut, mungkin ada rumput laut dan terumbu karang, ya. Itu ya yang ada di kolam ikan atau akuarium. Nah, kamu pernah nggak berpikir sama nggak ikan, sama nggak konsistensi ikan dengan konsistensi terumbu karang? Sama nggak kedudukan ikan dengan kedudukan terumbu karang? Beda. Sama nggak kedudukan air dengan kedudukan terumbu karang? Sama atau beda? Mana beda apa bedanya? Kalau air itu ya, kalau air itu air ya. Oke. Kemudian kalau terumbu karang ya bukan ya. Konsistensi antara air dengan terumbu karang itu berbeda. Maksudnya apa? Kesamaan derajatnya itu berbeda. Ada yang dianggap sebagai makhluk hidup, ya. Ada yang dianggap sebagai makhluk atau benda tak hidup atau benda mati disebutkan. Nah, sebutan untuk makhluk hidup dengan makhluk tak hidup ini adalah yang akan kita pelajari saat ini, yaitu komponen biotik dan abiotik. Sudah ya?
ya. Dan abiotik itu eksistensinya seperti yang Ibu ucapkan tadi, antara air dengan ikan, antara air dengan terumbu karang. Bedanya tadi Ibu bilang ada yang hidup, ya, ada yang tak hidup ataupun benda mati. Nah, dikatakan hidup apabila dia mampu ataupun menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi dikatakan hidup yaitu abiotik adalah segala sesuatu Yang bersifat hidup. yang bersifat hidup. Apa saja? Makhluk hidup terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hewan, Coba kita cek dulu, kita bahas dulu. Ya, kita cek, benar nggak sih hematu ini makhluk hidup? Jadi-jadiannya dia. Coba, siapa yang bisa membuktikan bahwasanya hewan itu bernafas? Coba, siapa yang bisa menceritakan hewan itu bernafas? Ayo, satu hewan bernafas. Paru-paru. Ikan bernapas dengan kulit. Oke. Dan burung bernapas menggunakan paru-paru dibantu dengan kantong udara. Oke, apalagi? Ikan bernapas dengan hidung. Iya, itu dia ya nak. Hewan bermacam-macam. Ada yang bernapas dengan kulit, contohnya cacing tanah. Ada yang bernapas dengan insang, contohnya ikan. Ada yang bernapas dengan paru-paru, contohnya Burung. Oke, pinter. Nah, kemudian itu hewan selesai ya, berarti betullah hewan ini makhluk hidup. Kemudian manusia bernapas? Napas melalui apa? Melalui apa? Paru-paru. Iya, paru-paru diprosesnya di paru-paru. Namun udara masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga hidung. Terbukti bahwa kita ini makhluk hidup ya, bukan makhluk jadi-jadian, makhluk hidup ya. Kemudian yang ketiga, tumbuhan. Apakah tumbuhan bernapas? Bagaimana cara tumbuhan bernapas? Melalui respirasi atau fotosintesis. Oke, tumbuhan itu memiliki dapat melakukan peristiwa fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan. Dalam proses pembuatan makanan itu, dia menghasilkan oksigen. Berarti dia berrespirasi alias bernafas. Centanglah berarti bernafas ya. Terbuktilah bahwasanya hewan, manusia, tumbuhan bernafas. Kemudian bergerak. Hewan bergerak bagaimana? Apakah hewan bergerak? Karena tentu bergeraknya aktif atau pasif? Apa yang dikatakan aktif atau pasif? Makhluk hidup bergerak secara aktif apabila tidak cacat. Makhluk hidup dikatakan bergerak secara aktif apabila terjadi perpindahan tempat. Bergerak, pindah tempat, bergerak secara aktif. Pindah tempat, bergerak secara aktif, ya. Apabila berpindah tempat itu namanya bergerak secara aktif. Tapi, misalkan bentang-bentangan gerak, gerak. Kalau tidak berpindah tempat, itu namanya bergerak secara pasif. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan saya hari ini kau tanam di sini, ya. Hari ini kau tanam di sini pohon jengkol. Besok 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, pohon jengkol itu masih ada di situ. Takkan berpindah kecuali kau terbang. Takkan berpindah kecuali kau cabut. Bagaimana jadinya tumbuhan bergerak? Kalau dia nggak berpindah tempat, dia bergerak secara pasif dengan bantuan angin. Misalnya ini pohon jengkol, ya. Datang angin dari sebelah sana, dia bergerak. Datang angin dari sebelah sana, dia bergerak dengan bantuan angin. Sama ada satu lagi unsur yang membantu pergerakan tumbuhan, yaitu
matahari. Tumbuhan dapat bergerak dengan respon cahaya matahari, dengan rangsangan cahaya matahari. Kemana arah matahari, maka ke situlah arah tumbuhan tersebut bergerak untuk tumbuh dan kembangnya. Jadi checklist ya, bahwasannya hewan, manusia bergerak secara aktif, berpindah tempat. Namun tumbuhan bergerak secara pasif dengan bantuan Oke. Jelas ya? Jelas sampai situ? Oke, perlu bukti lain? Oke, gimana dengan reproduksi? Gimana dengan reproduksi? Dikatakan makhluk hidup apabila dia bisa bereproduksi. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Ya? Ada mana? Oke, ada. Coba jelaskan. Hewan apa contohnya? Cacing. Oke, cacing apa? Cacing pita, salah ya? Kalau yang kau bilang tadi itu fragmentasi, pemutusan organ. Nah, jadi cacing pita itu ya dia tidak bereproduksi secara seksual, tapi secara fragmentasi, pemutusan organ-organ. Nah, secara umum hewan itu bereproduksi. Baik hewan dan manusia itu bereproduksi secara seksual. Nah, seksual melalui peleburan sperma dan ovum atau sel telur, terbentuklah zigot. Nantinya zigot ini akan berkembang menjadi morula, blastula. Nah, nanti akan berkembang sebagai janin, menempel di rahim, tumbuh kembang selama 9 bulan, maka sudah masuk masanya partus, barulah dia bisa dilahirkan. Rata-rata untuk hewan dan manusia, tapi hewan khusus mamalia ya, manusia itu melahirkan seksual. Ada yang bertelur, hewan apa yang kau tahu bertelur? Ada bebek, ular, dinosaur bertelur. Pernah nampak dinosaur? Di TV. Nampak di TV ada dinosaur ya. Oke. Kemudian tumbuhan. Bagaimana tumbuhan, nak? Bagaimana tumbuhan bereproduksi? Dicangkok, di stek. Cangkok stek itu merupakan cara seksual. Oh, ingat nak, seksual itu berarti peleburan antara sel kelamin jantan namanya sperma, sel kelamin betina namanya ovum. Itu kan nggak berdasarkan sel kelamin, berarti vegetatif ya. Untuk tumbuhan, saya dengarkan, untuk tumbuhan reproduksinya dibagi menjadi dua. Yang pertama secara vegetatif dan generatif. Vegetatif itulah yang kau bilang tadi kakak, stek, cangkok, kultur jaringan dan lain-lain. Tapi kalau secara generatif itu melalui peristiwa penanaman di biji. Jadi biji. Jadi kalau ditanya biotik itu apa? Jawabnya adalah segala sesuatu yang bersifat hidup. Contohnya adalah hematot, hewan, manusia, tumbuhan. Kalau muncul pertanyaan, kenapa hewan, manusia, tumbuhan dikatakan hidup? Karena menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada sebut. Itu dia ya, paham sampai di sini? Tidak, biotik artinya hidup. Berarti abiotik adalah tidak hidup. Ya, tidak hidup berarti abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup. Oke, contohnya matahari, air, tanah, udara, banyak lah yang ada
segala sesuatu unsur yang tidak hidup. Ya. Beda ya komponen abiotik dengan benda mati. Ini meja ini apa? Benda mati ya, oke, pintar. Meja ini bukan komponen abiotik. Ya. Ingat, abiotik, biotik itu hidup ya, berasal dari alam tanpa dibuat. Berarti bukan melalui prosedur. Bukan, tidak ada proses pembuatannya. Contohnya matahari, air, batu alam, apalagi udara. Tidak, karena jadi kalau meja, memang meja ini terbuat dari kayu. Kayu itu yang notabene-nya adalah tumbuhan, tetapi dia melalui sebuah proses. Makanya disebut dengan benda mati, bukan komponen abiotik. Jadi beda ya. Komponen abiotik itu adalah unsur alamiah yang tidak dapat dibuat, yang tidak dapat diproses. Contohnya air, memang dari sumber mata air. Gak bisa kau simsalabim abrakadabra air. Batu alam ya, yang bukan bawah ya, bukan batu bata. Bukan batu bata, tapi batu alam. Batu alam itu tidak bisa dibuat, memang berasal dari gunung melalui peristiwa deforestasi gunung. Udara, kau juga nggak bisa menciptakan udara simsalabim, udara. Itu dia komponen biotik. Jadi komponen alami yang tidak menunjukkan ciri ke makhluk hidup. Beda dengan meja, spidol, buku. Buku ini terbuat dari kertas. Kertas itu dari mana? Dari kayu, dari pisang. Apakah ini disebut dengan abiotik? Tidak. Karena kenapa? Karena kayu Iya, karena tidak berasal dari alam. Untuk membuat sebuah buku melalui sebuah proses dengan campur tangan manusia. Jadi sudah ya, sudah paham tentang gejala alam biotik dan abiotik? sudah. Nah, kali ini Ibu mau menugaskan sama kalian untuk melakukan observasi ya nak, pengamatan. Coba kalian amati komponen biotik apa saja yang ada di lingkungan sekolah SMK Siti Bandung, dan komponen abiotik apa saja yang ada di lingkungan SMK Siti Bandung. Ya, kita akan bagi kelompok, kemudian setiap kelompok wajib menuliskan, misalkan kelompok 1, komponen biotik yang ada di halaman dalam adalah ini. Didiskusikan yang mana saja yang termasuk ke dalam biotik dan abiotik ya, dibawa lembar kerjanya, dibawa kertas dan pulpennya ya nak. Oke, untuk barisan sini kelompok 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian barisan sini kelompok 2. Kamu harus bangku bang. 1, 2, 3, 4. Barisan sini kelompok 5. 1, 2, 3, 4. Nah, barisan sini kelompok berapa ya? Oh, sama dia lah. Ini tuh kelompok. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Silakan kita mengamati ya nak. Boleh keluar, boleh yang ada di lingkungan sini aja, di lingkungan kelasmu. Ya, boleh mengamati di luar. Bawa kertasnya, amati, diskusikan.
mempresentasikan hasil observasi yang telah kalian lakukan. Tadi kan kalian sudah melakukan pengamatan kan di lingkungan sekolah SMK di Bandung kan? Nah, jadi coba kalian sampaikan dulu, kalian presentasikan dulu apa saja sih yang kalian dapatkan di SMK di Bandung ini, ya, sesuai dengan yang kita pelajari. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil observasi kami tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini kami menemukan tentang komponen biotik itu kami menemukan ada semut, pohon, bunga, ular, belalang, rumput, dan cacing. Kalau komponen abiotik kami menemukan ada udara, tanah, cahaya matahari, batu, dan air. Sekian presentasi kami. Jadi di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Masuk komponen apa itu? Nah, jadi itu termasuk ke benda mati karena seperti tadi yang ditanyakan ada pot bunga, lapangan sekolah, dan gedung itu tidak langsung dari alam dan itu hanya buatan manusia. Jadi itu tidak termasuk oleh biotik ataupun abiotik. Ya. Selain nanya apakah jawaban kami bisa diterima? Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi untuk kelompok 1. Nah, mereka sudah menjelaskan dengan baik. Nah, selanjutnya yang pengen tahu hasil dari kelompok 2. Silakan maju. Kelompok 2 silakan untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, perkenalkan, nama saya Reni Novita, saya sebagai moderator dan di samping saya adalah Novita Sari sebagai pemateri dan di sampingnya yaitu Tiara Sani. Untuk hasil diskusinya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Novita Sari. Komponen biotik segala sesuatu yang bersifat hidup. Bunga, rumput, semut, cacing, pohon kelapa, pohon mangga, pohon kapeng. Komponen biotik segala sesuatu yang tidak hidup. Air, angin, udara, pot, piring, rak, sepatu, kursi, ember, tempat sampah, pagar sekolah, meja, jendela, keran air, tangga, gawang, rel. Mungkin jika ada yang bertanya, boleh. Nah, tadi kan disebutkan komponen abiotik. Di situ ada tertulis ember, sebut meja, dan kursi. Kenapa itu bisa termasuk dari komponen abiotik? Nah, tadi kan usul itu lingkungan sekolah. Ini kan, lingkungan sekolah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Nah, terima kasih diucapkan kepada anak-anak ibu yang sudah melaksanakan observasi dengan baik, ya nak. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari anggota kelompok lain tentang kenapa ada ember, ada net, ada pagar sekolah dimasukkan ke dalam komponen abiotik. Apakah itu benar? Itu kurang tepat. Nah, seharusnya kalau dia net, ember, tembok sekolah, dan lapangan sekolah itu kan dibuat melalui proses
yang dikerjakan oleh makhluk hidup, yaitu manusia, bukan dari alam langsung. Maka itu bukan komponen abiotik, tapi dia adalah benda mati. Sama seperti tipek, pulpen. Ya, tipek, pulpen ini merupakan benda mati. Meja ini merupakan benda mati. Walaupun dia terbuat dari kayu ini kan sebenarnya tumbuhan, makhluk hidup, tapi melalui proses dan dikerjakan oleh makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang mengerjakannya, yaitu manusia. Nah, dia bukan abiotik, tapi adalah benda mati. Yang dikatakan abiotik adalah yang makhluk tak hidup, ya, benda tak hidup, tapi yang berasal dari alam, Contohnya apa? Komponen abiotik? Air, kemudian udara, matahari. Tidak ada proses pembuatannya. Tidak ada proses pembuatan udara. Tidak ada proses pembuatan air, penciptaan air. Tidak. Bukan kita yang melakukan itu, tapi itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia yang dikatakan komponen abiotik. Ya, paham sampai di situ? Kemudian terakhir ada biotik. Biotik itu adalah komponen yang hidup, bernafas, bergerak, bereproduksi, peka terhadap rangsangan, banyak tumbuh dan berkembang. Itu adalah komponen biotik, makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan. Jadi itu dia ya Nak ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masih belum paham. Nah, ini udah dikasih paham ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa belajar lebih baik lagi, bisa mengamati lingkungan dengan seksama ya. Belajar itu nggak mesti harus di sekolah. Ya, belajar itu nggak mesti harus di sekolah. Di rumah kita belajar, di lingkungan sekitar kita belajar. Semut, kenapa semut makhluk sekecil itu bisa hidup di dalam tanah? Kenapa cacing bisa hidup di dalam tanah? Bukankah kita kalau dikubur di dalam tanah maka kita tidak bisa bernapas? Kenapa? Karena kita bernapas dengan paru-paru. Udara yang dibutuhkan terlalu banyak, sehingga udara dalam tanah tidak mencukupi. Kenapa semut, cacing bisa bernapas dalam tanah? Karena dia bernapas dengan kulit. Kulitnya senantiasa lembab dan menyimpan oksigen. Ada seperti kayak kita bilang dulu porus ya. Porus itu kayak lubang-lubang kecil seperti pori-pori. Menyimpan oksigen. Makanya dia bisa bernapas dalam tanah. Ya, nah. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini tentang komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, bagaimana makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan. Kita diciptakan Tuhan itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok makhluk hidup yang mikroorganisme, ada kelompok makhluk hidup yang makroorganisme, yang kecil, yang besar. Ada yang berenang, ada yang terbang. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Itu dia ya, kita pelajari minggu depan. Jadi untuk tugas selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan di halaman 72 di buku paket ya. Kemudian nantinya akan Ibu koreksi di wilayah, silakan dibuka. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan mohon maaf, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, nah hari ini kita sudah belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Nah sekarang Ibu mau tanya sama Anda semua tentang bagaimana pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang kamu rasakan dengan kita belajarnya di luar kelas? Apa yang kamu rasakan dengan kita melakukan pengamatan langsung? Coba siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya ke depan? Silakan. Silakan langsung. Boleh di situ aja. Menurut saya sih sangat senang ya, karena kita bisa belajar tentang alam, langsung dari luar daripada bahkan kita tidak melihat banyak apa ya. Berarti lebih jelas karena lebih jelas ya, langsung ke objek ya. Kita belajar langsung ke objek. Oke. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran hari ini?
Dari cara ibu mengajar, apakah ada yang kamu saya kurang suka, atau saya lebih suka ibu yang kayak gini, atau saya lebih suka ibu yang kayak minggu lalu gitu. Bagaimana dengan cara mengajar? Enak. Enak itu bagaimana? Enak itu bisa dirasakan. Menyenangkan dan bergembira. Aku nggak pernah tahu juga, nggak sekali ada canda-candanya. Oke, jadi terkesan ya, serius tapi santai gitulah ya. Oke, nah untuk pelajaran IPA, nah, aku memang pelajarannya serius tapi santai. Ya, memang IPA itu harus fokus, serius, tapi nanti cara pembawaannya santai. Nanti di kedepannya juga kita belajar tentang reproduksi. Nah, itu pasti banyak sekali hal-hal yang menggelitik, bilang dulu yang menggelitik. Nanti bakalan sangat-sangat inilah. Oke, dan ibu juga hari ini, ibu senang mengajar di kelas ini ya, anak-anak semua tertib, kemudian mau belajar, kemudian aktif melaksanakan tugasnya, aktif melakukan observasi. Ya, ibu terima kasih kepada kalian, tingkatkan kembali ya nak. Nah, dalam mata pelajaran apapun bukan hanya di ibu saja, harus begitulah yang belajar itu, harus begitu, harus kita fokus, sungguh-sungguh, aktif, kreatif. Kenapa? Karena di masa yang akan datang, generasi-generasi yang seperti itulah yang dicari. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang aktif, inovatif, itu yang akan menduduki posisi-posisi tertinggi di negara kita ini. Jadi kalian ini kan calon-calon pemimpin bangsa, penerus bangsa, minimal tingkat kecamatan, kelurahan, kabupaten, nah, itulah ya kan? Atau minimal untuk tingkat rumah tangga, bapak rumah tangga, bapak kepala keluarga. Jadi orang-orang seperti itulah yang akan sukses nantinya di masa yang akan datang, yang mau berusaha, mau melakukan, mau berubah, fokus, giat. Ya. Jadi ibu mengucapkan terima kasih sama kelas 10 MPLB 2, 10 MPLB 1 ya, karena sudah belajar dengan aktif bersama ibu. Oke ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Mei. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, terkait dari supervisi akademik yang kita lakukan kemarin di kelas, kita kan sudah melakukan itu ya Bu, observasi ya, saya khususnya sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Saya melihat Ibu mengajar dan kita sudah melakukan kegiatan pra observasi sebelumnya. Nah, di penghujung nih Bu, ada yang ingin saya tanyakan beberapa pertanyaan terkait dari refleks sendiri ya Bu ya, dari pembelajaran dan pelaksanaan sebelumnya. Menurut Bu Ani nih, bagaimana pendapat Bu Ani mengenai pembelajaran yang Ibu sajikan kemarin? Sejauh ini menurut pendapat saya, alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang mau disampaikan itu sudah tersampaikan dengan baik, dan tinggal lagi bagaimana siswa-siswi kita itu bisa menyerap dan menerima materi tersebut masuk ke dalam pikiran mereka. Dan alhamdulillah juga pelaksanaan pembelajaran kemarin juga lancar, tidak ada kendala. Syukur alhamdulillah, anak-anak juga kooperatif, bisa kondusif juga seperti itu. Mereka have fun ya Bu? Iya. Nah itu tadi. Jadi Bu, bisa Ibu ceritakan kembali hal-hal yang Ibu rasa puas pada saat Ibu menyajikan pembelajaran? Saya sangat senang pada saat mereka pembagian kelompok. Nah, pada saat pembagian kelompok, saya lihat siswa-siswi kita itu sangat antusias, sangat aktif, turut serta gitu kan. Dan pada saat melakukan observasi di lapangan, mereka juga sangat aktif melakukan pengamatan. Apalagi terlebih-lebih kan di lingkungan sekolah gitu kan. Jadi mereka belajarnya di luar kelas. Nah, mereka sangat antusias. Explore apa yang ada di alam semesta. Iya, sesuai gitu. Menurut perkiraan Bu Ani dan pencapaian tujuan dari pembelajaran yang Ibu sajikan kemarin, itu bagaimana Bu? Apabila di rating antara 1 sampai nilai 10 itu, apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai? Secara umum saya kira materi yang mau disampaikan itu sudah tersampaikan dengan baik dan anak-anak juga bisa menyerapnya. Tapi pasti tidak ada yang sempurna, pasti mungkin masih ada kekurangan dari pembelajaran yang kemarin. Mungkin kalau dibilang rating dari 1 sampai 10 mungkin 7. Iya. Oke, baik. Karena pasti akan ada yang mau diperbaiki ke depannya. Oke,
Bu. Nah, kira-kira apa nih Bu yang menjadi kesulitan Ibu kemarin? Yang menjadi kesulitan pada saat pembelajaran kemarin, ya mungkin cara kita mengkondusifkan kelas gitu ya kan ya. Karena tahulah anak zaman sekarang pada saat memang dengan mereka seperti itu, mereka berarti kelihatan turut berperan aktif gitu. Cuman kadang-kadang suara sana sini, teriakan sana sini, nah itu agak mengganggu. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwasanya mereka berperan aktif sih. Jadi mungkin manajemen kelasnya aja gitu. Itu dari Ibu sendiri kesulitannya. Iya. Kira-kira kalau dari siswanya sendiri ada nggak ya kesulitan yang mereka hadapi Bu? Kalau dari siswa kemarin, Konsep yang Ibu sajikan. untuk pemahaman konsep biotik dan abiotik itu antara komponen abiotik dengan benda mati, sebenarnya apa sih perbedaan komponen abiotik dan benda mati gitu? Itu mungkin agak sedikit terjadi miskomunikasi sama mereka, karena selama ini mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu yang komponen abiotik, termasuk komponen abiotik itu adalah benda mati. Nah, itu yang agak Miskonsepsi. miskonsepsi gitulah istilahnya. Tapi itulah tantangan kita, bagaimana supaya menjelaskan kepada mereka supaya mereka paham arti yang sebenarnya dari abiotik. Nah, ini kan kita udah bincang-bincang nih ya mengenai kesulitan, mengenai tujuan pembelajaran ini sejauh mereka tercapai gitu ya Bu Ani. Kedepannya ini Bu Ani, rencana Ibu ini apa kira-kira ini yang mau Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Kalau rencana yang mungkin kita sebagai guru pasti tidak luput dari kayak belajar lagi kan bagaimana tentang metode-metode pembelajaran yang lainnya gitu, bagaimana cara kita menerapkan metode-metode tersebut ke dalam pembelajaran kita gitu. Mungkin saya akan mencoba metode yang lain, mungkinkah pemecahan masalah, mungkin PBL problem based learning gitu. Iya, mungkin saya lebih mempraktikkan lagi model-model pembelajaran yang lain supaya pelajarannya bervariasi. Baik, Bu Ani, terima kasih banyak ini. Iya, Kemarin setelah mau saya supervisi gitu ya, jadi mudah-mudahan kedepannya Bu Ani bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana Bu Ani dan menjadi guru yang terus sukses ya Bu, berkarir gitu ya Bu ya. Terima kasih juga ya Mem. Sama-sama Bu Ani.